Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kembali kita akan bersekolah minggu. Yuk kita nyanyikan pujian yang biasa kita nyanyikan, yaitu Haleluya, Haleluya, puji Tuhan. Waktu kita menyanyikan lagu Haleluya, kita bangkit berdiri. Waktu puji Tuhan, kita duduk. Ayo kita siap-siap ya. Mama gak bisa berdiri tapi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Haleluya, 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 puji Tuhan. 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 Haleluya, haleluya. Nah, kita akan kembali masuk di dalam doa. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa pada Tuhan. Yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Bapa di surga, selamat pagi. Pada pagi hari ini kami berterima kasih karena kasih Tuhan boleh membuat setiap kami pada pagi hari ini bisa bersekolah minggu. Tuhan memberikan kesehatan kepada setiap kami. Kami sungguh berterima kasih. Tuhan, biarlah kasih Tuhan juga kembali menolong setiap kami saat kami mendengarkan ataupun memuji nama Tuhan. Setiap kami boleh sungguh hatinya dipenuhi sukacita dari Tuhan, karena Tuhan begitu baik untuk setiap kami. Tuhan juga yang tolong supaya kami bisa mengerti akan cerita sekolah minggu yang akan kami dengarkan, dan Tuhan juga yang menolong supaya setiap kami bertumbuh percayanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami. Berkati juga guru kami akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan satu cerita yang berjudul Jimmy dan orang yang tidak percaya Tuhan. Dan Jimmy ini siapa? Jimmy adalah seorang anak piatu yang tinggal bersama seorang wanita tua yang jahat. Kasihan sekali ya Jimmy ini. Dia sudah tidak mempunyai mama papa, sehingga dia hanya tinggal dengan seorang wanita tua, dan kebetulan wanita tua itu seorang yang jahat. Wah, kebayang ya seperti apa ya wanita tua itu. Wow, ternyata wanita tua itu hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak suka memberi makanan yang cukup kepada Jimmy. Ia tidak mau memelihara Jimmy. Dari wajahnya saja bisa diketahui bahwa ia bukan seorang yang mengasihi Jimmy, dan ia juga tidak mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihan sekali ya. Dan kalian tahu, Jimmy tidur dalam sebuah kamar kotor yang gelap di tingkat kedua di rumah
wanita itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata pada suatu malam, sementara Jimmy tidur, rumah itu terbakar. Karena rumah itu sudah tua dan dibuat dari kayu, api menyala dengan hebat seperti membakar rumput kering. Tanda bahaya dibunyikan dalam kota kecil itu. Dengan cepat orang-orang datang membawa karung-karung basah dan ember-ember berisi air ke tempat kebakaran itu untuk berusaha memadamkan api itu. Sementara mereka bekerja keras untuk memadamkan api, terdengarlah teriakan seorang anak yang ketakutan dari jendela kamar tidur di loteng. "Tolong! Tolong!" Ketika orang-orang menengadah, mereka melihat Jimmy di jendela. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka mau mempertaruhkan nyawanya untuk menolong Jimmy. Sebab pasti dia akan terbakar dan mungkin mati. Wah, bagaimana Jimmy ini ya? Di kota kecil itu kebetulan ada seorang yang tidak percaya Tuhan. Ia selalu berkata bahwa ia tidak percaya akan Allah dan Yesus Kristus. Dia juga tidak percaya akan Alkitab sebagai perkataan Allah sendiri. Nah, apa yang terjadi? Ternyata pada waktu ia melihat muka Jimmy di jendela, segera ia memanjat pipa air yang ada di dekat jendela. Waktu ia sudah sampai setinggi jendela, ia mengulurkan tangannya yang kuat, menarik Jimmy keluar dari dalam nyala api, serta membawa Jimmy turun ke tanah di tengah-tengah kepanasan yang amat hebat. Tangan orang yang tidak percaya akan Allah itu luka parah. Tetapi wanita tua yang tinggal dalam rumah itu mati akibat luka-luka bakar yang hebat. Ia meninggalkan Jimmy tanpa tempat tinggal. Kasihan sekali Jimmy ini. Orang-orang di kota itu memikirkan, apa ya yang akan terjadi dengan Jimmy di kemudian hari? Wah, siapa yang akan merawat Jimmy ya? Pada akhirnya pendeta membawa Jimmy ke rumahnya dan mengatakan bahwa barang siapa yang mau mengambil dan mengangkat Jimmy sebagai anak angkat harus datang ke rumahnya pada hari yang telah ditentukan. Di antara mereka ada yang datang hendak memungut anak laki-laki yang berusia 7 tahun itu adalah Tuan dan Nyonya Mark. Mereka tidak mempunyai anak. Dan sebab itu ia ingin mengambil Jimmy sebagai anak mereka. Tetapi sementara Tuan dan Nyonya Mark berbicara kepada Jimmy dan menanyakan apakah dia mau tinggal di rumah mereka sebagai anak mereka. Orang yang tidak percaya ternyata waktu itu ada orang yang tidak percaya akan Allah itu muncul di pintu. Setelah pendeta mempersilahkan dia masuk, ia mengatakan kepadanya bahwa ia mau meminta Jimmy datang tinggal bersama dia. Pak Pendeta mengetahui bahwa Tuan dan Nyonya Mark akan menceritakan kepada Jimmy dari hal Tuhan Yesus dan akan menuntun Jimmy hingga mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena Tuan dan Nyonya Mark ini dia sudah percaya Tuhan. Karena itu Bapak Pendeta lebih suka kalau Jimmy ikut
Tuan dan Nyonya Mak daripada ikut orang yang tidak percaya Tuhan itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Orang yang tidak percaya itu hanya berkata sedikit. Tetapi ketika ia datang kepada Jimmy dan Nyonya Mak, ia membuka tangan kirinya. Setelah pembalutnya dibuka, orang itu memperlihatkan luka-lukanya kepada Jimmy sambil berkata, "Apakah kamu mau menjadi anak saya?" Nah, kira-kira mau tidak ya Jimmy tinggal dengan orang yang tidak percaya Tuhan ini, yang sudah mau berkorban untuk Jimmy sampai tangannya luka bakar seperti itu. Melihat tangannya yang terbakar dan penuh bekas luka itu, Jimmy lari kepada orang itu dan memeluk dia sambil berkata, "Saya mau pergi dengan Bapak dan menjadi anak Bapak, karena tangan Bapak sudah terbakar karena saya." Tidak seorang pun dapat berkata bahwa orang yang sudah menolong Jimmy itu tidak mempunyai hak atas Jimmy. Dengan demikian, Pak Pendeta menyerahkan Jimmy kepada orang yang tidak percaya akan Tuhan itu. Dan kedua orang itu pun pulang ke rumahnya. Jimmy tahu bahwa orang itu sayang kepadanya. Singkat cerita, Jimmy dan ayahnya yang baru merasa berbahagia tinggal bersama-sama. Mereka bermain bersama-sama, pergi menangkap ikan di sungai dekat rumah mereka, berjalan-jalan di hutan sambil membuat ukiran dari kayu. Akan tetapi, orang itu tidak pernah berkata-kata tentang hal Tuhan Yesus Kristus. Bahkan tidak pernah berkata-kata sepatah kata pun tentang Allah Bapa. Waktu mereka duduk makan, belum pernah mereka mengucapkan terima kasih kepada Allah. Pada suatu hari, di kota itu diadakan suatu pameran lukisan. Lukisan-lukisan digantung pada dinding sebuah ruangan yang besar. Orang-orang dari sekitar kota tersebut datang melihat pameran lukisan yang bagus itu. Demikian juga Jimmy dan ayah angkatnya. Ayahnya menerangkan tiap lukisan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian, tibalah mereka di depan sebuah lukisan yang lain. Tetapi, ayah yang tidak percaya Tuhan ini mencoba menarik Jimmy berjalan cepat-cepat melewati lukisan itu dan mulai menerangkan lukisan yang lain, lukisan yang berikutnya. Wow, ada apa gerakan? Tapi Jimmy memperhatikan lukisan itu baik-baik. Ya, ingin sekali melihat lukisan yang luar biasa itu. Lalu mereka kembali. Jimmy bertanya kepada ayahnya, "Apakah sebabnya ada paku pada tangan dan kaki orang itu? Dan mengapa orang-orang itu menangis?" Karena ayah itu tahu bahwa ia tidak dapat mengabaikan pertanyaan anak itu. Ia menjawab, "Oh, saya tidak percaya akan cerita itu. Tapi inilah yang pernah mereka ceritakan kepada saya tentang orang yang ada dalam lukisan itu. Katanya 2000 tahun yang lalu, banyak orang berkumpul di muka sebuah gedung pemerintah di Yerusalem, sebuah kota di tanah Palestina. Waktu itu, Pilatus yang menjadi gubernur. Ia memeriksa seorang yang didapatinya tidak bersalah. Pilatus
Pilatus membawa orang itu keluar, lalu berkata, "Orang ini tidak ada salah apa-apa. Aku hendak memukul dia, kemudian melepaskan dia, seperti kebiasaan di negara itu." Setahun sekali, gubernur mengampuni atau melepaskan seorang yang terpenjara, yaitu seorang tahanan yang dipilih oleh orang banyak. Kemudian ia bertanya kepada orang banyak itu, "Siapa yang kamu suka saya lepaskan? Barabas seorang pembunuh yang bersalah, atau Yesus yang disebut Kristus?" Mereka menyebut, "Salibkan Yesus, lepaskan Barabas." Lalu Pilatus bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah yang patut saya perbuat dengan Yesus ini, yang dikatakan Kristus, yang kamu sebut raja orang Yahudi?" Orang banyak berteriak dengan suara keras dan marah, "Salibkan dia! Salibkan dia! Biarkan ia disalibkan!" Kemudian Pilatus menyuruh orang memukul Yesus. Para prajurit mengolok-olok dia, menganyam sebuah mahkota duri, dikenakan pada kepalanya sehingga kepalanya berdarah, memukul mukanya, mencabut janggutnya, meludahi mukanya, dan memukul dia dengan bulu. Tetapi biarpun ia merasakan semuanya ini, ia tidak berbuat apapun untuk membela dirinya. Akhirnya mereka memaksa dia memikul sebuah salib kayu yang berat dan membawa dia untuk disalibkan di tempat yang bernama Golgota. Mereka memaku tangan dan kakinya pada kayu salib. Kemudian kedengaran bunyi, buk. Kayu itu ditancapkan ke dalam sebuah lubang. Di atas kepalanya mereka memasang tulisan yang berbunyi, "Inilah Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi." Begitu ceritanya Jimmy. Tetapi saya tidak percaya itu. Demikianlah ayah dan anak itu berjalan terus sambil melihat lukisan-lukisan lainnya. Akhirnya sampai lagi di tempat semula. Meskipun Jimmy melihat-lihat juga lukisan-lukisan yang lain, dia tidak begitu memperhatikan seperti dia memperhatikan lukisan orang yang disalibkan itu. Pada perjalanan pulang, ia minta ayahnya mengulang lagi cerita itu, juga pada waktu mau tidur. Sebelum ayahnya meninggalkan kamarnya pada jam tidur, Jimmy berkata, "Ayah, tangan orang yang luka itu mengingatkan saya pada ayah yang terbakar. Bagaimana ayah sudah menanggung susah karena saya, supaya saya selamat, ayah." Apa yang sudah dikatakan oleh anak itu selalu terbayang dalam ingatan laki-laki yang tidak percaya itu. Sampai ia tidak dapat tidur. Ia teringat akan hari itu ketika ia datang ke rumah Bapak Pendeta untuk meminta Jimmy. Jika Jimmy tidak memperhatikan tangannya yang luka, pasti ia tidak mau menjadi anaknya. Ia tidak mau membayangkan pikiran itu. Ya, ia sudah kena luka karena Jimmy. Ia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Jimmy. Tetapi andai kata Jimmy tidak mau ikut dia juga boleh memilih untuk ikut dengan Tuhan dan Nyonya Max. Alangkah untungnya dia, sebab Jimmy mau menjadi anaknya. Tiba-tiba ia merasa sedih. Allah berkata kepadanya bahwa biarpun Yesus telah luka karena dia, bahkan disalibkan karena dosanya,
tetapi ia masih tetap menolak untuk menjadi anak Allah. Allah mengingatkan dia akan beberapa ayat dari Alkitab yang pernah ia pelajari di sekolah minggu waktu ia masih kecil. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kristus pun telah menderita untuk kamu. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Allah menyadarkan dia akan ketidakpercayaannya itu. Lalu ia berlutut di pinggir tempat tidurnya. Kemudian ia berdoa, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya sendiri. Ia memohon agar Tuhan Yesus menyelamatkan dia dari api yang lebih hebat, dari api yang dari dalamnya ia telah melepaskan Jimmy. Sekarang ia merasa senang. Tidak lama kemudian Jimmy juga menerima Tuhan Yesus Kristus dan menjadi anggota dalam keluarga Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya, termasuk Jimmy dan bapaknya juga, termasuk juga kalian semua, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sobatku, tidakkah kamu mau menerima dia sekarang? Ya, demikianlah cerita ini, biar kita juga boleh seperti Jimmy dan orang yang tidak percaya akan Allah. Bagaimana Allah yang mau berkorban untuk setiap kita, yang mau disalib untuk kita. Biarlah kita menerima pengorbanan Tuhan itu untuk keselamatan kita. Yuk, kita akan sama-sama berdoa. Sebelumnya kita nyanyikan, kita berdoa dulu ya. Yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih Tuhan. Tuhan mau disalib untuk menebus dosa kami. Biarlah setiap kami sungguh mau menerima Tuhan menjadi juru selamat kami. Dan di dalam hidup kami boleh diingatkan selalu akan ada kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Biar kami juga boleh menjadi anak Tuhan yang percaya, yang mau selalu berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita nyanyikan satu pujian do re mi sambil kita juga mengingatkan untuk mempersiapkan amplop persembahan untuk nanti dibawa pada waktu kita sudah bisa kembali beribadah langsung di gereja. Yuk kita nyanyikan satu pujian do re mi. Do itu lah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatnya setia, lama menunggu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan.
berjumpa kembali di